Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bu? Terima kasih, Bu Debbie. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, yang diwakili oleh Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Yang kami hormati pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Yang kami hormati para narasumber. Yang kami hormati pula Ketua MGMP IPA SMP Kabupaten Cilacap. Dan yang kami hormati pula peserta webinar. Sajak lagu tentang dunia, riang hati menepis surang. Bapak Ibu yang berbahagia, kami haturkan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat mengikuti acara webinar percepatan implementasi kurikulum Merdeka seri ke-6 Jumat 23 September 2022 yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan MGMP IPA SMP Kabupaten Cilacap dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apa. Selawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul kiamah nanti kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin. Sebelum acara ini dimulai, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Diperdengarkan lagu Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Laporan Ketua Pelaksana. 5. Sambutan Kabid Pembinaan Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. 6. Paparan dari narasumber. Dan 7. Penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bagi yang beragama lain, disilakan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu kami mohon untuk duduk tegap. Diperdengarkan lagu Indonesia Raya.
Selanjutnya, marilah kita tundukkan kepala sejenak, menengadahkan tangan, memanjatkan doa bersama. Kepada Bapak Indra Purwantoro SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan webinar pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mohon maaf untuk bacaan doa ini kami menggunakan syariat Islam, dan untuk yang berkeyakinan lain untuk bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan syukur kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu pada siang ini kami dapat berkumpul dalam acara webinar seri ke-6 pengembangan modul ajar. Semoga acara webinar yang kami laksanakan selalu berada dalam lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti webinar seri ke-6 pengembangan modul ajar ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkan segala urusan. Berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengikuti webinar seri ke-6 pengembangan modul ajar ini. Serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma aghdina bil ilmi, wajayna bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jamilna bil afiyah. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bina nahniya, wa bika namut, wa ilaikan nusyur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikutnya akan kita simak bersama laporan Ketua Pelaksana kepada Bapak Suparno SPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Pembinaan Dikdas Dinas PDANK Kabupaten Cilacap. Yang kami hormati narasumber webinar pada hari ini, Bapak Rahmat Budiarsa, SPD MM, Ibu Murni SPD Anak Usia Dini, Ibu Dwi Wahyuning Aisyah SPD, dan Ibu Munsiasih SPD, serta Bapak Ibu hebat peserta webinar pengembangan modul ajar
pada siang hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam melaksanakan webinar pengembangan modul ajar. Perlu diketahui bersama bahwa kegiatan ini merupakan kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap sebagai tindak lanjut arahan dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah dalam rangka percepatan implementasi kurikulum Merdeka. Kami dari komunitas MGMB IPA SMP merasa berbahagia diajak turut serta ambil bagian dalam kegiatan ini. Untuk kegiatan siang hari ini, kami sengaja berkolaborasi dengan menggandeng narasumber dari unsur Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Bapak Pengawas untuk menyampaikan terkait teknis pengembangan modul ajar. Selain itu, kami juga mengundang guru-guru hebat dari tiap jenjang di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi jenjang pendidikan anak usia dini, SD, dan SMP untuk bersama-sama berbagi praktik baik pengembangan modul ajar yang telah dibuat dan diimplementasikan di kelas-kelas beliau. Oleh karena itu, harapannya nanti setelah mengikuti webinar ini, Ibu Bapak peserta dapat memperoleh pengetahuan serta inspirasi untuk dapat mengembangkan modul ajarnya sendiri. Disesuaikan dengan kondisi di lingkungan Bapak Ibu mengajar. Kami laporkan peserta yang telah mendaftar webinar pengembangan modul ajar ini berjumlah 414 peserta. Dan saat ini yang telah bergabung di dalam kegiatan ini sekitar 187. Di samping ada beberapa peserta yang mengikuti melalui streaming YouTube MGMB IPA SMP Negeri 1 Cilacap. Perlu kami sampaikan sedikit bahwa komunitas kami, MGMB IPA SMP Kabupaten Cilacap, telah lolos dan tergabung dalam komunitas belajar di platform Mandiri Mengajar sejak angkatan pertama. Sehingga mohon maaf ketika kemarin mendaftar, Bapak Ibu kami minta untuk bergabung dalam komunitas kami. Kami hanya berharap jika komunitas kami mengadakan kegiatan webinar lainnya, Bapak Ibu dapat menerima informasinya langsung melalui notifikasi yang ada di platform Merdeka Mengajar. Besar harapan kami, nantinya komunitas kami masih akan bisa mengadakan kegiatan lain yang bermanfaat, bisa dirasakan tidak hanya terbatas bagi guru-guru IPA SMP di Kabupaten Cilacap saja, tapi juga meluas untuk guru-guru lain di Indonesia. Kami juga membuka diri untuk dapat berkolaborasi dengan komunitas dan rekan-rekan lain untuk mengadakan kegiatan dalam hubungannya dengan pembelajaran dan pendidikan. Tidak banyak hal yang ingin kami sampaikan. Setelah ini kami mohon kepada Bapak Kabid Digdas untuk berkenan memberikan sambutan serta menyampaikan sedikit kebijakan Dinas P dan K sekaligus membuka kegiatan webinar pada siang hari ini. Selamat mengikuti webinar Bapak Ibu peserta. Semoga langkah kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan webinar ini, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suparno yang telah memberikan laporannya. Selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan dari Kabid Pembinaan Dikdes Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
yang sekaligus dimohon untuk membuka webinar ini. Kepada yang terhormat Bapak Kamto SPD MPD, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati perwakilan dari BPPMB Jawa Tengah yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini. Ketua dan pengurus MGNP IPA SMP Kabupaten Cilacap yang saya hormati, semua narasumber, baik itu dari pengawas maupun dari fasilitator dan guru penggerak yang hari ini bergabung bersama kegiatan webinar ke-6. Seluruh Bapak Ibu peserta, baik yang berasal dari wilayah Kabupaten Cilacap atau di luar Kabupaten Cilacap yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kesehatan dan bisa mengikuti kegiatan webinar sebagai salah satu upaya kita dalam rangka kali belajar bersama meningkatkan kualitas pendidikan kita, khususnya adalah di wilayah tugas masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, pada awal diberlakukan atau dicanangkan oleh pemerintah tentu mengandung maksud yang luar biasa dalam rangka menangkap perkembangan zaman yang begitu cepat. Khususnya di bidang pendidikan, kita memang harus selalu beradaptasi dengan proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program percepatan implementasi kurikulum Merdeka ini memang sudah berjalan, khususnya di Kabupaten Cilacap, kita sudah secara bersama-sama ikut dalam program IKM ini. Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap didampingi oleh BPPMB Jawa Tengah, kita sudah memulai dengan beberapa kegiatan webinar, yang salah satunya pada siang hari ini kita sudah masuk ke webinar series yang ke-6. Terdapat beberapa topik webinar yang pada kesempatan hari ini mengangkat topik tentang pengembangan modul ajar. Topik ini memang dirasa sangat penting bagi guru. Modul ajar ini merupakan detail skenario untuk mewujudkan merdeka belajar di dalam kelas. Ini menjadi hal yang pokok dalam rangka pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Jika dahulu kita kenal ada RPP, sekarang modul ajar, dan ini juga menjadi salah satu hal yang sangat penting. Dan nanti bersama dengan beberapa narasumber yang hadir pada kesempatan webinar ini, nanti silakan bisa dimanfaatkan apa saja yang perlu dilaksanakan pada saat penyusunan modul ajar. Kalau kita melihat sesuai dengan keputusan Kepala BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbud-Ristek, tentang capaian pembelajaran menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Maka implementasi yang sebenarnya terkait detail langkah Bapak Ibu guru menerapkan perubahan pengelolaan pembelajaran dituangkan dalam modul ajar. Sebagai sebuah skenario, maka modul ajar ini harapannya benar-benar diterapkan dalam pembelajaran di kelas-kelas. Bukan hanya untuk kepentingan administratif saja. Jadi nanti keberpihakan pada siswa dalam proses pembelajaran dalam kurikulum Merdeka seperti penyusunan tingkat kemampuan dalam asesmen awal. Gaya belajar siswa yang beraneka ragam yang dituangkan dalam diferensiasi
proses pada langkah pembelajaran. Kemudian juga ada minat siswa yang bisa disalurkan dalam diferensiasi produk saat pengerjaan tugas atau kegiatan asesmen, baik itu formatif maupun sumatif, secara jelas dapat dituangkan dalam modul ajar ini sebagai ciri khas adanya kemerdekaan dalam belajar. Jadi nanti modul ajar yang dikembangkan Bapak Ibu, yang satu antara guru yang satu dengan yang lain nanti pasti akan beragam karena disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Bisa dilihat dari siswa, kondisi sarana prasarana, kemudian lingkungan, budaya, dan lain-lain. Ini tentu akan sangat mendukung karena sampai dengan hari kemarin, pertanggal 9 capaian IKM di Kabupaten Cilacap masih perlu ditingkatkan, khususnya adalah dalam hal aktivitas Bapak Ibu. Kalau yang login sudah masuk itu sudah mencapai hampir 99,47%. Namun demikian, Bapak Ibu guru, teman-teman semuanya tentu tidak berhenti pada hanya login, namun perlu dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan berikutnya, yang salah satunya Bapak Ibu adalah mengikuti webinar pada hari ini, dengan harapan nanti semuanya bisa lebih cepat dalam melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dengan IKM ini. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tujuannya melalui webinar ini nanti diharapkan Bapak Ibu dapat memperoleh gambaran cara pengembangan penyusunan modul ajar yang baik. Selain itu, Bapak Ibu juga diharapkan mendapatkan inspirasi dari pengembangan modul yang telah dilakukan oleh guru lain. Nanti bisa dengan teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Sehingga Bapak Ibu dapat melakukannya dengan melakukan penyusuan-penyusuan, adaptasi dengan yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Sehingga nanti silakan Bapak Ibu untuk bisa mengikuti dengan baik apa yang akan disampaikan oleh narasumber, sehingga tentu harapannya semuanya bisa membantu menjadi lebih cerah, lebih gamblang terkait dengan penyusunan bahan ajar ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sementara itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang dilakukan pada hari ini, pada siang hari ini, akan semakin melengkapi pengetahuan, keterampilan Bapak Ibu dalam rangka melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka khususnya di Kabupaten Cilacap, walaupun Kabupaten Cilacap secara kuantitas cukup luar biasa, sangat banyak, SD mencapai 1032 sekolah, dan SMP mencapai 196. Namun bukan hanya jumlah yang besar, harapannya adalah kualitas juga besar, sehingga semuanya bisa dapat terlayani dengan baik. Terima kasih, dan sesuai dengan permintaan dari panitia, saya izin beliau Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap, acara webinar series ke-6 tentang pengembangan modul ajar IKM Kabupaten Cilacap dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita nyatakan dimulai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kamto SPD MPD yang telah membersamai webinar kita hari ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tibalah kita di acara inti, yaitu pemaparan materi dari para narasumber. Untuk memandu jalannya pemaparan materi ini,
Telah bersiap Ibu Endang Wardiningsih, SPD SI, yang akan bertugas sebagai moderator. Ibu Endang Wardiningsih, SPD SI, disilakan. Bapak dan Ibu, selamat mengikuti. Baik, terima kasih kepada Ibu Eva atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas. Jelas Ibu, Jelas, jelas. Bu Endang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pembinaan Dikdas, Bapak Kamto SPD MPD, yang kami hormati Ketua MGMP Kabupaten Cilacap, beserta pengurus dan segenap panitia. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, juga peserta webinar yang luar biasa yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Perkenalkan, saya Endang Wardiningsih dari SMP Negeri 3 Nusa Ungu, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada narasumber dan seluruh peserta webinar seri ke-6, Percepatan Implementasi Kurikulum Merdeka dengan topik pengembangan modul ajar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan MGMP IPA Kabupaten Cilacap pada hari ini Jumat 23 September 2022. Bapak Ibu yang berbahagia, kurikulum selalu mengalami perubahan. Kita sebagai pendidik harus siap dengan segala perubahan. Salah satu perubahan pada kurikulum yang baru ini adalah tentang modul ajar. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid, bahwa dahulu modul ajar biasa kita sebut dengan RPP, itu merupakan hal penting yang kita gunakan di dalam kelas karena merupakan skenario untuk mewujudkan merdeka belajar di dalam kelas. Sampai saat ini, topik pengembangan modul ajar masih hangat diperbincangkan di kalangan Bapak Ibu Guru karena memang ini baru bagi kita semua. Oleh karena itu, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber-narasumber yang luar biasa yang akan mengupas tuntas bagaimana cara pengembangan modul ajar dan juga berbagi praktik baik tentang implementasi modul ajar di kelas dalam kurikulum Merdeka. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pada siang hari ini ada 4 narasumber hebat yang akan membersamai kita, yaitu yang pertama, Bapak Rahmat Budiharsa SPD MM, Pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Yang kedua, Ibu Murni SPD AUD dari TK Adireja Kulon. Ketiga, Ibu Dwi Wahyuning Aisyah MPD dari SD Negeri Jenang 2 Majenang. Dan yang keempat adalah Ibu Munsiasi SPD dari SMP Negeri 4 Purbalingga. Kami akan mempersilahkan kepada keempat narasumber untuk memaparkan materi sampai selesai. Kemudian di akhir paparan akan kami buka sesi tanya-jawab. Oleh karena itu, apabila pada saat paparan berlangsung, jika Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, mohon untuk menuliskan di kolom chat Zoom ini. Nanti dari pihak panitia akan merangkum atau memilih pertanyaan Bapak Ibu untuk kemudian dibahas pada sesi tanya-jawab. Kami juga akan mempersilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung untuk raise hand terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, kami ingatkan kembali bahwa kami akan menerbitkan sertifikat kepada Bapak Ibu bagi yang mengikuti acara dari awal sampai akhir, dan tentunya mengisi daftar hadir yang akan kami share di akhir acara. Bapak Ibu, sepertinya sudah sangat tidak sabar nggih untuk menimba ilmu dari narasumber-narasumber kita. Betul. Ya.
Oleh karena itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber utama kita, Bapak Rahmat Budiharsa SPD MM, Pengawas SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Mohon izin share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ampun. Sudah, Bu, sudah. Baik. Bapak Rahmat Budiharsa SPD MM, lahir di Grobogan 4 November 1965. Beliau adalah pengawas madya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Alamat Perumahan Kelapa Gading Permai F7 Randegan Wangon Banyumas. Nomor HP sudah tertera, barangkali Bapak Ibu nanti bisa berkomunikasi secara langsung dengan beliau Bapak Rahmat. Pengalaman kerja, guru di SMP Yosudarso Majenang, di SMP Negeri 2 Pring Surat Temanggung, dan SMP Negeri 2 Jeruk Legi pada tahun 1986 sampai dengan tahun 2005. Kemudian dari tahun 2005 sampai 2017 sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Kedung Reja, SMP Negeri 1 Jeruk Legi, dan SMP Negeri 3 Cilacap. Dari 2017 sampai saat ini sebagai pengawas madya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Saya izin stop share screen terlebih dahulu. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Rahmat. Selamat siang, Bapak Rahmat. Ya, selamat siang. Ya, terima bagaimana kasih. Kabar? Ya, kabar bagaimana Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, demikian kurikulum vitae dan juga tadi sudah menyapa Bapak Rahmat. Mohon pencerahannya, nggih, Bapak Rahmat. Sepertinya teman-teman guru hebat di sini sudah tidak sabar untuk menyimak paparan Bapak tentang pengembangan modul ajar. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita simak bersama paparan materi teknik pengembangan modul ajar dalam webinar seri ke-6, percepatan implementasi kurikulum merdeka dengan topik pengembangan modul ajar yang akan disampaikan secara virtual oleh narasumber kita. Kepada Bapak Rahmat Budiharsa SPD MM, disilakan. Masih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajah saya belum nampak ya. Apa sudah ya? Sudah? Sudah. Katanya kalau tidak kenal tidak sayang begitu. Ya. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Webinar. Terima kasih saya sampaikan kepada panitia, dalam hal ini adalah MGMP IPA Kabupaten Cilacap, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi ya yang terkait dengan masalah pengembangan modul ajar. Juga terima kasih kepada semua yang hadir di dalam room ini yang akan mengikuti kegiatan webinar ini, dan semoga mungkin apa yang akan saya sampaikan ini nanti ada manfaatnya untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu yang disediakan saya untuk berapa menit ya? Empat 40 menit atau ya? Baik. Ya baik, 40 menit ya, Bapak, mohon maaf tadi masih mute. Ya, terima kasih. Supaya menghemat waktu, cekat begitu ya, karena ini tentang modul ajar itu materinya sangat banyak sehingga
saya akan mencoba untuk bisa cepat menyampaikan. Saya izin share screen. Silakan Bapak. Ya. Sudah nampak? Sudah, Pak. Sampun Bapak. Sudah, sampun. Pak. Sudah? Sudah Oh nampak. ya, ya. Baik Bapak Ibu. Modul ajar ini kalau saya boleh memberikan makna yang lain, modul ajar itu muara dari seluruh perencanaan. Muaranya ada di sini. Bapak Ibu mulai terkait dengan bagaimana yang diawali dengan memahami CP, kemudian menyusun TP, kemudian membuat ATP, kemudian nanti bermuara nanti dituangkan dalam modul ajar. Kemudian terkait juga dengan masalah assessment. Assessment pun sama dalam artian nanti di pemahaman Bapak Ibu tentang assessment pun akan bermuara dalam modul ajar dan lain-lain ya, dan lain-lain banyak sekali komponen yang ada di dalam modul ajar, sehingga modul ajar ini yang ini nanti menjadi sebuah pedoman atau panduan di dalam mengajar, ini merupakan muara dari seluruhnya. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan pengembangan modul ajar, ini mungkin banyak ahli ya sekarang ini, semakin banyak orang yang semakin banyak orang yang membahas tentang modul ajar. Nah, kadang-kadang juga guru-guru menjadi bingung, teman-teman menjadi bingung. Ini menurut ini kok beda ya, menurut ini beda ya, dan sebagainya. Kemudian sistematikanya kok beda ya, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, terkait dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, Bapak Ibu sebetulnya bisa mengembalikan hal-hal yang berbeda itu ke sumber-sumbernya, sumber-sumber resmi. Nah, dalam hal ini, nanti sumber resminya salah satunya dari Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Kemudian yang panduan pembelajaran dan asesmen yang tahun 2022. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat lagi buku saku penyusunan perangkat ajar yang khusus untuk modul ajar yang tahun 2022. Juga Bapak Ibu bisa melihat infografis modul ajar. Artinya Bapak Ibu tidak usah bingung ya kalau ada perbedaan-perbedaan terkait dengan modul ajar, karena semakin banyak semakin kesini ini semakin banyak orang yang memahami tentang modul ajar, sehingga mungkin akan muncul banyak hal yang berbeda. Tapi tidak masalah apabila Bapak Ibu kerso mau untuk kembali kepada panduan-panduan yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian sebelum itu, sebelum saya menyampaikan yang pokok, nah saya mau mengajak Bapak Ibu. Nah ini, bahwa ternyata tata kerja kita dan sebagainya itu sangat dipengaruhi oleh budaya. Sangat dipengaruhi oleh budaya. Ada 3 hal yang mungkin penting sekali untuk kita renungkan. Sebetulnya 3 hal ini merupakan materi dalam hal pengembangan profil pelajar Pancasila. Ini saya temukan di dalam panduan pengembangan P5, ada 3 hal ini. Saya sangat-sangat tertarik dengan 3 hal ini. Nah, seandainya 3 hal ini selain kepada ditujukan untuk bagaimana membangun budaya pada anak-anak kita, pada siswa kita, tetapi seandainya ini dimulai dari gurunya dulu, dari kepala sekolahnya, dari pengawasnya, mungkin sampai ke pejabat dinas.
ini akan sangat bagus dan pasti akan dapat mempercepat proses penyembuhan lah dalam tanda petik ini, penyembuhan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan di Indonesia, khususnya yang mungkin ada di Cilacap ini. Yang pertama, tentang berpikiran terbuka. Kalau seandainya kita sudah memiliki budaya berpikiran terbuka, yaitu antara lain senang menerima masukan, terbuka terhadap perbedaan. Nah, ini pun juga mungkin tidak semua orang senang menerima masukan. Tidak semua orang terbuka terhadap perbedaan. Ya, semuanya harus sama, harus kompak, ya, harus sama. Nah, menurut saya kekompakan itu akan lebih tepat apabila kekompakan itu dilarikan untuk kompak berkomitmen terhadap suatu upaya perbaikan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, ini jadi kalau seandainya kita sebagai guru sudah senang menerima masukan, terbuka terhadap perbedaan, berkomitmen terhadap upaya perbaikan yang lebih baik, ini akan sangat-sangat mendorong perbaikan pendidikan. Kemudian yang kedua, senang mempelajari hal yang baru. Senang mempelajari hal yang baru. Perkembangan setiap individu sebagai seorang pembelajar ini akan terhenti jika ia tidak lagi senang mempelajari hal yang baru. Kalau kita sudah dengan hal-hal yang baru sudah macet, ya, sudah tidak bisa atau sudah tidak senang dengan mempelajari hal yang baru, ya memang perkembangan kita sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat akan terhenti. Dan ini pun juga mungkin ada dalam budaya kita, dalam artian budaya kita itu mungkin di lingkungan teman-teman kita dan sebagainya. Karena saya yakin sekali bagi teman-teman yang sekarang ini ikut webinar pasti sudah memiliki 3 hal ini, pasti. Nah, perkembangan hal yang baru terkait dengan kurikulum merdeka luar biasa. Dan tadi sudah disampaikan bahwa perkembangan itu kurikulum merdeka ini saya mengibaratkan sedang bertumbuh. Berarti pasti ada perubahan terus. Nah, contohnya saja tentang panduan pengembangan kurikulum dari yang baru setahun saja sudah ada yang baru lagi. Kemudian panduan tentang pembelajaran dan asesmen juga sudah diganti lagi dengan yang tahun 2002. Ini perkembangannya sangat cepat. Nah, oleh karena itu kita dituntut untuk bisa senang mempelajari hal-hal yang baru. Kemudian memiliki kemampuan memelihara rasa ingin tahu dan menemukan kepuasan saat menemukan hal yang baru. Ini kalau seandainya membudaya pada diri kita akan sangat-sangat baik. Kemudian yang ketiga, kolaboratif. Ya, budaya kolaboratif ini menjadi hal yang penting untuk dibangun dibandingkan dengan budaya kompetitif. Ternyata produktivitasnya jauh lebih besar apabila kita mengembangkan budaya kolaboratif daripada budaya kompetitif. Nah, kerjasama. Nah, diharapkan kita juga memiliki semangat senang bekerja sama, saling mengapresiasi, saling memberikan dukungan satu sama lain. Nah, ini akan sangat bagus, senang bekerja sama. Seperti ini yang dilaksanakan di dalam webinar ini, nanti panjenengan semua ini nanti juga akan diajak bekerja sama, kemudian mengapresiasi apa yang sudah dibuat oleh teman-teman kita. Ini nanti oleh para yang akan dipaparkan oleh para narasumber, ini akan diapresiasi dan juga saling memberikan dukungan satu dengan yang lain. Nah, ini harapan saya 3 hal budaya ini kalau seandainya ada pada diri kita, ini akan sangat mendorong percepatan
perbaikan pendidikan. Kemudian saya sedikit mengutip adanya miskonsepsi yang ada di dalam implementasi kurikulum merdeka. Ini saya ambil yang 2. Ini sumbernya dari Instagram dari Direktorat SMP. Ini ada yang kedua, ini adalah miskonsepsi yang kedua, itu adalah banyak orang yang memiliki persepsi bahwa penerapan kurikulum merdeka itu benar dan salah itu secara absolut. Ya, salah dan benar itu secara absolut. Artinya sekolahmu salah, saya salah, kamu benar, kamu benar. Itu secara absolut. Padahal yang benar adalah bagaimana benar dan salahnya penerapan kurikulum bukanlah absolut, melainkan kontekstual. Artinya apa? Penerapan kurikulum merdeka itu sangat tergantung dari situasi, kondisi, kebutuhan dari satuan pendidikan, kemudian kebutuhan peserta didik, dan kondisi-kondisi yang lain yang berhubungan dengan penerapan kurikulum merdeka. Jadi tidak bisa disamakan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, kemudian bahkan juga mungkin kaitannya antara satu anak dengan anak yang lain mungkin bisa berbeda. Nah, sehingga benar dan salahnya ini mestinya bersifat kontekstual. Nah, kriteria apa yang menjadi pedomannya bahwa IKM itu bisa terlaksana dengan baik? Nah, itu yaitu apabila penerapan kurikulum merdeka itu bisa menstimulasi tumbuh kembang karakter dan juga kompetensi peserta didik. Ini indikatornya di sini. Apakah sudah bisa menstimulasi tumbuh kembang karakter dan juga kompetensi peserta didik? Ini sebetulnya indikatornya ada di sini. Nah, dari siapa yang bisa mendeteksi itu keberhasilan itu? Guru, ya. Karena guru menjadi salah satu elemen yang dapat mengetahui keberhasilan dari implementasi kurikulum merdeka yang telah dilakukan. Jadi sekali lagi miskonsepsi tentang ini saya ambil hanya 1, dari Instagram itu ada 5 miskonsepsi. Nah, ini saya ambil yang 1 saja. Ini ternyata membawa kita bahwa yang kita lakukan ini benar dan salahnya itu tidak absolut, sangat tergantung dari kondisi kita, kondisi guru, kondisi sekolah, kondisi sarana prasarana, kondisi siswa dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk pada perencanaan pembelajaran. Nah, saya kira ini sudah jelas Bapak Ibu, mungkin sudah saya percepat saja bahwa rencana pembelajaran ini dirancang untuk memandu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian yang kedua, rencana pembelajaran disusun berdasarkan ATP. Nah, yang menjadi permasalahan ternyata hasil dari pantauan saya di beberapa sekolah ini masih ada guru yang belum memiliki ATP, bahkan masih ada yang bingung bagaimana menyusun ATP. Nah, kemudian memang ATP itu tidak ditetapkan oleh pemerintah. Yang menyusun ATP adalah guru atau pendidik, sehingga ATP itu bisa berbeda-beda, ya, bisa berbeda-beda. Nah, kemudian di dalam menyusun rencana pembelajaran ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid bahwa salah satu hal yang menjadi faktor utamanya untuk menyusun rencana pembelajaran ini adalah faktor peserta didik yang berbeda. Anak-anak kita berbeda. Lingkungan sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, dan lain-lain. Ini dalam menyusun ini
faktor peserta didik, lingkungan, sarana prasarana, ini nanti menjadi salah satu faktor di dalam menentukan perencanaan pembelajaran. Nah, kemudian terkait dengan rencana pembelajaran, ini di panduan pembelajaran dan asesmen yang tahun 2022, ini ada 2 hal yang Bapak Ibu bisa kerjakan, yaitu yang pertama, Bapak Ibu bisa menyusun RPP, tapi juga bisa menyusun modul ajar. Jadi tidak harus modul ajar. Hanya nanti memang ada konsekuensinya. Kalau Bapak Ibu menyusun RPP saja, ini nanti kelengkapan yang lain pun juga harus terpenuhi. Nah ini, jadi tidak hanya modul ajar di dalam rencana pembelajaran, tapi bisa juga menggunakan RPP. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah membaca buku ini, buku saku penyusunan perangkat ajar. Ini nanti akan saya lampirkan di dalam link materi saya. Ini nanti saya mengharap sekali Bapak Ibu mau mempelajari, membaca buku ini, buku saku penyusunan perangkat ajar, khususnya tentang modul ajar. Ini nanti akan saya lampirkan di dalam, saya sertakan di dalam link materi ini. Nanti ini sangat bagus sekali, isinya buku yang antara lain berisi ini, bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan platform Merdeka Mengajar. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk di dalam RKMM, Ruang Kolaborasi Merdeka Mengajar. Nah, saya menyarankan pada Bapak Ibu, sebelum memasuki platform-platform itu, Bapak Ibu mohon untuk bisa membaca panduannya lebih dulu. Nah, panduannya ada di link itu. Ya, ada di link ini. Ya. Ada di link ini, monggo nanti dibuka dulu supaya nanti kemudian setelah masuk, kemudian Bapak Ibu bisa masuk ini aksesnya. Nah, masuk ke akses ini. Di sini. Ini akses, baik masuk ke PMM, saya yakin sudah. Kemudian yang ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi. Karena di dalam PMM ternyata fiturnya terus bertambah. Fiturnya terus bertambah. Sekarang kalau tidak salah ada 6 fitur yang di dalam PMM. Ya. Ini. Kemudian di dalam buku saku tadi juga dijelaskan. Yang pertama ini yang berhubungan dengan modul ajar. Ini salah satu perangkat ajar. Ya, modul ajar itu hanya salah satu perangkat ajar, sama seperti RPP atau lesson plan yang memuat rencana pembelajaran di kelas. Namun modul ajar ini lebih lengkap atau disebut RPP plus karena lebih lengkap. Nah, tujuannya apa? Yaitu yang pertama, mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Mempermudah, memperlancar, meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita bisa membayangkan bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik tanpa adanya perencanaan pembelajaran yang baik. Bagaimana kualitas pembelajaran itu akan bermutu kalau kita tidak membuat perencanaan yang baik. Kemudian menjadi rujukan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kita setelah membuat modul ajar, itu harus dijadikan sebagai pedoman. Tadi Bapak Kabid sudah menyampaikan, jangan hanya sebagai pelengkap administrasi saja. Modul ajar itu harus disusun benar-benar untuk dilaksanakan. Bukan disusun untuk ditumpuk saja, dikumpulkan saja. Itu. Jadi benar-benar digunakan. Nah, kemudian yang berikutnya menjadi kerangka kerja yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran sesuai capaian pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran. Kemudian terkait dengan modul ajar, ini Bapak Ibu seperti yang Bapak Ibu sudah memahami bahwa Bapak Ibu bisa menggunakan modul ajar yang telah disediakan melalui PMM, Platform Merdeka Mengajar. Di situ yang sekarang
tampilannya sudah berbeda, kontennya sudah berbeda. Di dalam PMM itu di dalam perangkat ajar itu tampilan konten-kontennya sudah berbeda. Ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan modul ajar yang telah disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa meng-ATM atau memodifikasi modul ajar yang telah disediakan tersebut untuk disesuaikan dengan situasi kondisi sekolah, kebutuhan siswa, kondisi siswa. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa membuat modul ajar yang baru. Nah, untuk bisa memiliki kemerdekaan memilih ini, baik menggunakan yang disediakan, memodifikasi ataupun membuat modul ajar, Bapak Ibu untuk merdeka, Bapak Ibu memang harus paham dulu tentang modul ajar itu apa, komponennya apa, dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu bila menggunakan modul ajar yang telah disediakan, ini tepat, memang sesuai dengan kebutuhan siswa. Memodifikasi, kita memodifikasi dengan benar, karena tahu tentang teori tentang modul ajar. Dan bisa membuat modul ajar yang baru pun juga modul ajar yang benar. Nah, ini jadi pemahaman tentang modul ajar menjadi penting Bapak Ibu di dalam menjadi orang yang merdeka, ya, merdeka dalam memilih. Nah, kemudian ini kriteria pembuatan modul ajar. Ini ada esensial, menarik, bermakna, dan menantang, relevan dan kontekstual, dan berkesinambungan. Nah, ini ada di Panduan Pembelajaran dan Asesmen tahun 2021 ini, materi ini. Nah, yang saya tekankan di sini bahwa pembuatan modul ajar itu harus relevan dan kontekstual, menyesuaikan konteks diri dan lingkungan murid. Ini penting sekali, artinya modul ajar itu benar-benar sesuai dengan konteksnya siswa kita dan lingkungannya, ya, lingkungannya. Ini menjadi penting. Kemudian yang berikutnya saya lanjut, mohon maaf kalau agak terlalu cepat ini, strateginya dalam membuat dan memodifikasi. Baik Bapak Ibu akan membuat maupun memodifikasi modul ajar. Ini yang pertama bisa berkolaborasi dengan rekan guru yang sesama mapel. Ya, sesama mapel atau sesama guru kelas. Ini bisa berkolaborasi. Ya, berkolaborasi dengan rekan guru. Kemudian yang kedua, itu juga bisa pembagian peran dengan rekan guru satu fase. Artinya begini, Bapak Ibu ada yang satu peran menjadi kontributor, kemudian yang satu menjadi kuratornya, yang satu menyusun, yang satu bisa meneliti. Nanti sebaliknya begitu, sehingga bisa berganti-ganti peran. Pada saat ini guru A menjadi kontributor, menyusun, kemudian ditelaah guru B. Kemudian gantian guru B menjadi kontributor, kemudian ditelaah guru A, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya berbagi pengalaman dengan rekan guru lain. Ini nanti akan dipraktekkan di dalam webinar ini. Artinya apa? Dari beberapa guru-guru ini akan menyusun praktek-praktek baik. Nanti dibagikan kepada teman-teman yang lain. Ini strategi membuat dan memodifikasi modul ajar. Kemudian terkait dengan RPP dan modul ajar. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu dapat membuat perencanaan pembelajarannya menggunakan atau menyusun RPP. Bisa dengan hanya membuat RPP. Tetapi komponen intinya, komponen minimum yang harus ada, yang tidak boleh tidak harus ada, yaitu harus memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Ini komponen minimum. Kemudian apabila Bapak Ibu menggunakan modul ajar, komponen minimumnya apa?
yaitu pertama adalah tujuan pembelajaran. Nah, salah satu dari tujuan pembelajaran yang ada di ATP. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, wajib harus ada rencana asesmen untuk di awal pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya. Instrumen dan cara penilaiannya harus ada. Ya, ini karena minimum. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah rencana asesmen di akhir pembelajaran, formatif di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya. Kemudian yang berikutnya adalah media pembelajaran yang digunakan. Misalnya saja ada lembar kegiatan LK, ada video, tautan situs di web, ya. Ini media pembelajaran juga menjadi salah satu komponen wajib yang harus ada di dalam modul ajar. Jadi di sini komponen modul ajar yang utama, yang pokok itu ada 5. Saya ulang ini karena ini menjadi stressing saya. Ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, ada asesmen di awal pembelajaran, ada asesmen di akhir pembelajaran, dan ada media pembelajaran. Ini komponen minimum. Kemudian, ini sudah saya jelaskan tadi, ini tidak perlu. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti membuat RPP, ini bisa ditambahkan dengan komponen lain. Kalau hanya komponen yang 3 komponen tadi, ini bisa ditambahkan dengan komponen lain, ya, baik mod RPP maupun modul ajar, yang sesuai dengan kebutuhan pendidik, kebutuhan peserta didik, dan kebijakan sekolah. Nah, yang di sini adalah komponen modul ajar versi lengkap. Versi lengkap ini ada di Panduan Pembelajaran dan Asesmen tahun 2022. Dari 5 komponen utama tadi, kemudian dikembangkan menjadi komponen-komponen ini. Nah, Bapak Ibu memang harus lebih teliti perbedaan sistematika dengan komponen. Tentang komponen ini, ya, komponennya ini. Tetapi sistematika bahkan sampai model bentuknya, layoutnya tentang modul ajar ini diserahkan sepenuhnya kepada guru. Nah, komponen-komponennya ada 3 komponen utama, yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Nah, di dalam informasi umum ada identitas penulis, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran. Ini nanti masing-masing komponen itu akan saya jelaskan satu persatu secara tertulis. Apabila nanti waktunya cukup akan saya jelaskan, tetapi kalau tidak cukup nanti Bapak Ibu bisa melihat di dalam materi saya yang di dalam PowerPoint ini, materinya nanti akan saya sertakan. Kemudian komponen inti ini ada tujuan pembelajaran, kemudian asesmen. Di dalam panduan tahun 2021 ini asesmen itu ada di bawah, ya, ada di urutan yang kelima, komponen yang kelima. Tetapi yang sekarang yang tahun 2022 asesmen itu langsung di bawah tujuan pembelajaran. Nanti ada maksudnya itu. Kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik. Kemudian yang lampiran itu ada LKPD. Dulu pengayaan dan remedial itu masuk komponen inti. Ya, pengayaan dan remedial itu ada komponen inti. Nah, sekarang masuk ke dalam lampiran. Kemudian bahan bacaan peserta didik, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium dan daftar pustaka. Ini versi lengkap. Versi lengkapnya seperti ini, komponennya.
Ya, komponen-komponennya semacam ini. Kemudian ada 3 hal budaya tadi, ada perbedaan-perbedaan sedikit. Kita tidak usah bingung dengan adanya perbedaan itu gitu ya. Karena sumbernya sama, karena nanti intinya juga sama. Nah, komponen modul ajar di dalam versi buku saku penyusunan perangkat ajar ini khususnya modul ajar ini agak sedikit beda dalam tata urutannya, tapi komponennya sama. Komponennya sama. Nah, komponennya ada semacam ini. Komponen modul ajar secara utuh ini dibuat untuk memenuhi 1 unit alur pembelajaran. Ya. Nah, yang dari sini nanti ada fase, kemudian ada capaian dan tujuan pembelajaran. Capaian dan tujuan pembelajaran. Nah, disertakan elemen dan cuplikan elemen pembelajaran yang disasar, tujuan pembelajaran ini yang diambil dari ATP, kemudian ATP-nya nanti, kemudian profil pelajar Pancasila. Kemudian detail penggunaan. Detail penggunaan ini yang ada komponen utama yang itu. Ini apabila nanti Bapak Ibu akan berbagi dalam RKMM, ya, ruang kolaborasi. Ya, ini komponennya ini. Komponen-komponennya ada di sini. Ada jumlah pertemuan, kemudian model belajar, sarana dan prasarana, kemudian persyaratan pembelajaran dan informasi. Nah, informasi ini untuk detail per mapelnya ada di sheet berikutnya. Ini detailnya. Komponennya, komponen detail per pertemuan. Jadi modul ajar ini berisi minimal 1 pertemuan, minimal ya. Artinya bisa beberapa pertemuan. Nah, di dalam setiap pertemuan ini komponen utama, komponennya adalah pertama alokasi waktu. Ya. Kemudian ada dokumen rencana pembelajarannya, isinya apa? Tujuan pembelajaran yang sudah spesifik, yang berbeda dengan tujuan pembelajaran yang ada di capaian ini, yang ada di atas tadi, beda. Ini sudah dirinci di dalam komponen detail per pertemuan. Ini sudah rinci di sini karena sudah per pertemuan. Kemudian ada pertanyaan pemantik, kemudian dan pemahaman bermakna. Ada indikator keberhasilan, ada daftar perlengkapan ajar, ada daftar lampiran bahan ajar, ada rencana langkah kegiatan pembelajaran, rencana asesmen, dan diferensiasi. Ini menjadi penting sekali nanti, diferensiasi. Nah, kemudian dokumen material pendukung, lampirannya apa? Bahan ajarnya atau referensi materinya, kemudian lembar kerja siswa, lembar kerja LKS atau lembar kerja murid atau lembar kerja peserta didik, atau ini nanti wujud konkretnya bentuknya asesmen formatif, kemudian instrumen refleksi. Apabila Bapak Ibu akan masuk ke dalam ruang kolaborasi di dalam Merdeka Mengajar, ini saya sarankan Bapak Ibu mempelajari ini, mendalami ini secara khusus, ya, mendalami secara khusus. Nah, kemudian dari komponen-komponen tadi, saya mencoba untuk bisa memberikan penjelasan per komponen, ya, per komponen. Nah, kalau yang pertama informasi umum ini ada identitas modul. Ini saya kira tidak perlu saya jelaskan, sudah pasti jelas gitu ya. Nah, kemudian saya lanjut saja. Yang pertama adalah kompetensi awal. Yang kedua, kompetensi awal ini bisa di dalam buku saku, tadi disebut dengan persyaratan pembelajaran, ya. Intinya sama. Kompetensi awal dengan persyaratan pembelajaran isinya sama, kontennya sama, yaitu adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Sebelum. Nah, ini
sebelumnya. Jadi sebelum siswa mempelajari topik tertentu, apa yang harus sudah dipahami oleh siswa. Saya mencoba memberikan contoh semacam ini. Nah, peserta didik sudah dapat membedakan benda yang bersifat alamiah dengan benda buatan manusia. Ini untuk kompetensi awal siswa untuk bisa memasuki materi atau konten tentang klasifikasi makhluk hidup, makhluk benda, ya. Ini jadi anak sudah bisa membedakan dulu. Sudah. Kemudian peserta didik sudah dapat memberikan contoh-contoh benda buatan manusia yang sederhana dan kompleks. Ini kompetensi awal ini sangat penting untuk dimiliki, untuk diketahui oleh guru. Untuk diketahui oleh guru, ini kompetensi awal ini penting sekali yang nantinya akan sangat mempengaruhi di dalam penyusunan rencana pembelajaran, perencanaan pembelajaran. Nah, bentuk konkretnya untuk bisa mengetahui kompetensi awal ini, Bapak Ibu bisa menggunakan ini asesmen formatif awal pembelajaran. Asesmen formatif awal pembelajaran untuk bisa mengetahui itu. Karena nanti dengan asesmen formatif awal pembelajaran, ini Bapak Ibu bisa mengetahui kesiapan siswa di dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, nanti ada komponen-komponen yang saya lewat begitu, tapi yang saya stressing ini menjadi penting. Yang berikutnya adalah P3, profil pelajar Pancasila. Dalam menentukan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu ini diharapkan untuk tidak hanya asal milih, bernalar kritis, kreatif, gitu ya. Kemudian gotong royong. Tetapi Bapak, karena apa? Nanti antara P3 di dalam modul ajar ini nanti akan tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Harus jelas ada relasinya antara P3 dengan konten ini. Ya, ada relasinya. Nah, di dalam modul ajar nanti ini Bapak Ibu tidak semuanya, ya, tidak seluruhnya bisa Bapak Ibu tinggal pilih 1 atau 2 saja, itu saya kira sudah cukup untuk memasukkan profil pelajar Pancasila di dalam modul ajar. Yang seperti kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila ini diajarkan ini bisa melalui pembelajaran intrakurikuler sekarang ini dalam modul, kemudian bisa di dalam kokurikuler dalam P5 project penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Mohon maaf, 5 menit lagi nih Bapak. Oke, matur nuwun. Ya. Ya, ini baik, ini profil. Nah, kemudian ini nanti tertuang di sini. Nah, ini tolong dipahami dulu profilnya. Kemudian saya agak cepat karena tinggal 5 menit. Nah, kemudian ada sarana prasarana, kemudian saya kira target peserta didik itu reguler dan tipikal rata-rata, kecuali yang memiliki pendidikan inklusi. Model pembelajaran sekarang ini banyak yang tepat adalah tatap muka. Kemudian tujuan pembelajaran ini menjadi penting, ya. Tujuan pembelajaran ini sudah saya berikan contoh-contohnya ada di bawahnya. Kemudian assessment ini nanti menyangkut tadi yang berhubungan. Jadi setelah tujuan ini harus bisa dibuatkan assessment-nya. Jangan sampai tujuan itu tidak bisa dibuatkan assessment-nya. Kemudian ada prinsip-prinsip assessment dan ini langkah-langkah assessment ini menjadi penting Bapak Ibu. Langkah-langkah assessment menjadi penting. Kemudian pemahaman bermakna itu apa? Ini saya berikan contoh Bapak Ibu. Saya berikan contoh yang ada di bawahnya ini. Slide berikutnya. Kemudian pertanyaan pemantik. Ini menjadi penting. Pertanyaan pemantik. Misalnya saja, tahukah kalian bahwa ada makhluk hidup yang berukuran kecil? Kalau kita mendengar itu saja langsung kita berpikir, apa sih gitu ya? Itu. Kemudian kegiatan pembelajaran ini yang penting saya sampaikan dulu.
urutan kegiatan pembelajaran inti dapat langkah-langkah pembelajaran yang dituangkan secara konkret disertakan opsi alternatif dari langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi ada opsi lain di dalam ini. Karena apa? Nanti ada pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Ini pembelajaran itu harus sekarang yang diutamakan adalah suasana belajar, prinsip-prinsip pembelajaran. Siklus ini mohon nanti untuk bisa diperdalam Bapak Ibu. Siklus tentang perencanaan dan pembelajaran. Ini sampai sini. Kemudian yang pembelajaran terdiferensiasi. Sudah saya sampaikan di dalam ini, file ini. Nah, sudah saya sampaikan. Kemudian berikutnya lagi sampai nanti tadi sudah disinggung oleh Pak Kabid, yaitu tentang apa pembelajaran yang diferensiasi itu bisa kontennya, bisa prosesnya, bisa produknya. Nah, kemudian komponen inti refleksi ini menjadi penting. Salah satu khasnya dari kurikulum Merdeka adalah refleksi. Khasnya. Ini saya berikan contoh refleksi peserta didik. Kemudian ini refleksi yang untuk setahun ini bisa diganti pertanyaannya untuk yang refleksi di akhir pembelajaran. Ini bisa diganti kata-katanya. Kemudian LKPD menjadi penting karena ini nanti menjadi asesmennya untuk asesmen formatifnya di dalam pembelajaran itu bisa di tengah, bisa di akhir. Ya, bisa di tengah, bisa di akhir. Kemudian ada pengayaan dan remedial, saya kira sudah biasa tentang pengayaan dan remedial. Kemudian bahan bacaan guru, ini menjadi penting, semakin banyak guru membaca, siswa membaca semakin bagus. Kemudian yang berikutnya glosarium, ini istilah-istilah yang penting. Kemudian daftar pustaka. Nah, baik, mohon maaf sekali karena waktunya yang sangat singkat. Ini Bapak Ibu, ya, mohon maaf kalau di akhir ini terlalu cepat, tetapi harapan saya yang di awal-awal tadi untuk bisa mewarnai bagaimana Bapak Ibu menyusun modul ajar itu bisa sudah kena, tetapi yang di bawah tadi yang tentang komponen-komponen tadi, slide-slide tadi, Bapak Ibu bisa mendalami, ya, mendalami lagi setelah kegiatan webinar ini yang mana nanti materinya akan di-share oleh panitia. Masih ada waktu? Habis ya? Ya sudah, terima kasih sekali. Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf kalau terlalu cepat saya menyampaikan, karena seperti tadi yang saya sampaikan, membahas modul ajar tidak mungkin 40 menit gitu ya. Jadi tidak mungkin 40 menit. Nah, sehingga mudah-mudahan yang saya sampaikan secara ngebut tadi, super cepat tadi, ada manfaatnya untuk Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu, saya sungguh berharap untuk bisa mempelajari materi yang yang dikirim oleh panitia, baik materi PowerPoint ini maupun ada materi-materi lain yang berhubungan dengan materi pendukung. Dan sekali lagi Bapak Ibu, mohon untuk budaya baca ditingkatkan, budaya baca, senang membaca. Seperti itu Bapak Ibu, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih sudah diberikan kesempatan, dan saya juga mohon maaf apabila yang saya sampaikan ini ada hal yang kurang berkenan atau mungkin sikap tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rahmat Budiharsa SPD MM yang telah menyampaikan paparan materi tentang teknik pengembangan modul ajar. Luar biasa sekali, mohon maaf sekali Bapak keterbatasan waktu sehingga tidak bisa sampai dengan tuntas tadi. Tapi nanti apabila ada pertanyaan akan diakomodir oleh panitia. Siap. Di akhir acara ada sesi tanya jawab, begitu Bapak, nggih. Kita berikan aplaus untuk Bapak Rahmat Budiharsa. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu hebat sekalian, untuk selanjutnya tibalah kita saatnya menyimak paparan dan juga berbagi praktik baik dari rekan-rekan guru
ya, dari nanti ada guru dari jenjang PAUD, SD dan juga SMP. Untuk yang pertama, kami beri kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Murni SPD AUD untuk membagikan pengalamannya yang luar biasa, praktik baik pengembangan modul ajar di jenjang PAUD. Sebelumnya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae dari Ibu Murni SPD AUD. Ibu Murni SPD AUD. Ini luar biasa, bisa dilihat Bapak Ibu pengalamannya mulai dari menjadi guru di usia yang sangat muda, kemudian jadi tutor di PG PAUD Universitas Terbuka, berbagai macam pelatihan TOT juga diikuti sebagai narasumber kurikulum 2013, dulu waktu K13, kemudian berbagai kegiatan yang menjadikan beliau narasumber juga sudah banyak sekali di sini. Menulis buku ber-ISBN luar biasa sekali, ada Media Peraga Pintar Multifungsi. Kemudian Ibu Murni merupakan guru penggerak Angkatan 1. Beliau juga mengikuti pelatihan TOT Kecakapan Abad 21 bagi PAUD, lalu mengikuti pelatihan dan sertifikasi asesor PBG Prajabatan, dan juga sebagai konten kreator pendidikan PAUD di aplikasi TikTok. Narasumber IKM PAUD Kabupaten Cilacap. Penghargaan yang pertama lulusan terbaik Universitas Terbuka IPK 4,0, luar biasa sekali. Juara 1 Lomba Best Practice tingkat Kabupaten tahun 2019, juga memenangkan Lomba Video PJJ, juara 2 di PGRI tingkat Kabupaten maupun di Kemenak tingkat Kabupaten tahun 2020. Dan yang terakhir, peserta terbaik Guru TK Inspiratif tingkat nasional, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2021. Izinkan untuk menyapa terlebih dahulu Ibu Murni, sudah hadir dari tadi menyimak bersama untuk narasumber yang pertama. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Murni untuk membagikan pengalamannya yang luar biasa. Mudah-mudahan kami ini bisa meng-ATM ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kabid. Demikian Bapak Ibu, pembacaan kurikulum vitae. Kami persilakan kepada Ibu Murni SPD AUD untuk memaparkan materinya. Terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas, Ketua MGMP, Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, serta rekan-rekan Bapak Ibu Guru hebat di Kabupaten Cilacap, terima kasih waktu yang diberikan serta kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk saya, guru dari jenjang PAUD, yaitu Taman Kanak-Kanak, bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru hebat yang sangat luar biasa di Kabupaten Cilacap. Baik, untuk kali ini saya dibagi materi tentang bagaimana sih menyusun modul ajar di PAUD. Baiklah Bapak Ibu, akan saya share screen. Mohon izin untuk semuanya, saya share screen dulu. Bentar. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas tentang bagaimana modul ajar dalam kurikulum Merdeka di PAUD, Bapak dan Ibu. Tentunya pada penasaran bagaimana sih cara menyusun modul ajar di PAUD, khususnya rekan-rekan guru PAUD ya, yang selama ini memang hal yang baru kelihatannya. Tapi sebenarnya modul ajar itu apa ya, sudah terbiasa kita lakukan, cuma ini urutannya itu berbeda gitu ya, tapi isinya tetap saja sama. Dan yang perlu diperhatikan, apa sih itu pengertian modul ajar? Nah, modul ajar adalah merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Sama halnya dengan RPP, namun modul ajar ini memiliki komponen yang lebih lengkap. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, media yang digunakan, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan ATP atau alur tujuan pembelajaran.
pendidik di sini diberi keleluasaan untuk membuat sendiri atau memilih atau memodifikasi, karena di dalam PMM itu sudah banyak tersedia contoh-contoh modul ajar yang bisa digunakan oleh pendidik. Jangan sampai teman-teman bingung ya, buka aja di PMM gitu. Kita di sana bisa membuka banyak sekali contoh-contoh yang diberikan. Sebelumnya, saya akan jelaskan dulu. Kadang-kadang kita belum bisa move on nih dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Apa sih gitu ya yang berbeda? Sebenarnya sama. Kalau dulu kita kenal KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar, kalau di kurikulum Merdeka ada yang namanya capaian pembelajaran. Kemudian di sana ada RPP, di sini ada tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan ada modul ajar. Kemudian kalau di kurikulum 2013 ada PPK, penguatan karakter, kayak disiplin, jujur, tanggung jawab gitu. Kalau di sini adanya profil belajar Pancasila yang memuat 6 elemen. Dan kalau di K13 ada KTSP, di kurikulum Merdeka ada KOSPE, kurikulum operasional sekolah. Kalau di PAUD seperti ini. Kalau saya dikasih di TikTok itu saya ada lagunya, lagu CP dan ATP gitu. Ini yang jadi booming, jadinya jadi artis TikTok dadakan ini Mbak Endang. Nah, gitu. Karena untuk mempermudah. Dan untuk jenjang PAUD itu sendiri kita masuknya di jenjang atau di fase fondasi. Kalau teman-teman buka PMM, kita cari yang fase fondasi ya teman-teman. Kalau untuk jenjang SD itu fase A, B, dan C gitu. Fase SMP, fase D. Kalau kita carinya di fase fondasi. Jadi di CP di PAUD itu setidaknya nanti anak itu menunjukkan kegemaran mempraktikkan dasar nilai agama, budi pekerti, kebanggaan terhadap jati diri, kemampuan literasi, dan dasar-dasar sains, teknologi, rekayasa seni, dan matematika untuk membangun kesenangan belajar dan kesiapan mengikuti pendidikan dasar. Jadi CP di PAUD itu ada 3. Ada nilai agama dan budi pekerti, ada jati diri, ada dasar-dasar literasi dan STEAM gitu. Jadi kalau dulu kita di kurikulum Merdeka mengenal adanya 6 bidang pengembangan, itu masih ada di kurikulum Merdeka hanya diperkecil menjadi 3 cakupan. Kalau dulu ada nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, seni, dan sosial emosional itu, ini masih ada teman-teman. Nilai agama dan moral itu sekarang masuk ke nilai agama dan budi pekerti. Fisik motorik, sosial emosional, dan bahasa masuk ke jati diri. Kemudian kognitif, seni, bahasa masuk ke dasar literasi dan STEAM. Jadi untuk komponennya, untuk nilai agama dan budi pekerti sendiri itu ada 4. Yaitu anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mempraktekkan ajaran pokok sesuai dengan agama, kemudian berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya, kemudian anak menghargai alam dengan cara merawatnya. Jadi di nilai agama dan budi pekerti itu ada 4 komponen. Jadi kalau dicontohkan dengan kegiatan sehari-hari kita, sebenarnya kita sudah melaksanakan itu ya teman-teman di PAUD. Ada belajar praktek sholat, menjaga kebersihan, menyayangi binatang, kemudian ada menyayangi tanaman, itu masuk ke nilai agama dan budi pekerti. Kemudian di jati diri itu tadi, bidang pengembangan, fisik motorik, sosial, emosional, dan bahasa masuk ke jati diri. Dan di jati diri itu pun ada 4 elemen. Setidaknya anak mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi. Anak mengenal perilaku positif, anak menyesuaikan dengan lingkungan, dengan aturan dan norma, menggunakan fungsi gerak. Nih, ada menulis nama, ini adalah jati diri. Kemudian kebersihan diri, olahraga gitu ya. Membereskan mainan, ini masuk ke sosial emosional, masuk ke jati diri gitu. Kemudian di dasar-dasar literasi dan matematika dan sains itu ada 7 komponen.
ada mengkomunikasikan pikiran perasaan, rasa ingin tahu, mengenal mengembangkan sikap peduli, tanggung jawab, kemampuan awal, menggunakan dan merancang secara aman dan bertanggung jawab. Ini ada 7 sampai anak mengeksplorasi berbagai proses. Dan ini adalah beberapa contoh kegiatan. Contoh kegiatan pengembangan di anak usia dini bagaimana mengembangkan dasar-dasar literasi dan STEAM yang merupakan capaian pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka PAUD gitu. Ada juga untuk pembelajaran proyeknya itu pernah saya ambil membatik ekoprint teknik ponding. Ini untuk proyeknya saya ambil ini bagaimana pengenalan lingkungan, bagaimana daya guna lingkungan untuk menjadi satu keterampilan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Kalau di PAUD itu ada nyanyiannya bagaimana kita mengingat 6 elemen profil pelajar Pancasila. Lagunya seperti ini ya Bu Endang, kalau di TK itu nyanyi gitu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, seperti itu. Jadi kita mudah mengingat 6 capaian itu gitu. Kalau kita lihat keterkaitannya cukup mudah. Bagaimana sih 3CP ini mudah diingat? Kita pegang kata kuncinya gitu. Nilai agama dan moral, mengenal ketuhanan tentunya, jati diri, mengenal kesadaran diri, motorik itu. Kemudian profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa masuk ke elemen capaian nilai agama dan budi pekerti. Sedangkan mandiri, kebinekaan global, gotong royong masuk ke jati diri, bernalar kritis kreatif masuk ke dasar literasi dan STEAM-nya. Kalau dilihat dari faktor STPPA, nilai agama dan moral masuk ke capaian nilai agama dan budi pekerti. Sosial, emosional, fisik, motorik masuk ke jati diri, dan kognitif, seni, bahasa masuk ke dasar literasi dan STEAM. Sedangkan tema yang bisa diangkat, ini bisa jadi wawasan teman-teman dalam kurikulum Merdeka itu ada 4 topik besar yang dapat diangkat ya teman-teman, yaitu aku sayang bumi, yang kedua adalah aku cinta Indonesia, yang ketiga bermain dan bekerja sama, yang keempat adalah imajinasiku. Bagaimana dengan topik-topik yang lain yang sudah kita gunakan? Itu bisa masuk. Kalau kita kemarin di kurikulum 2013 membahas tentang diri sendiri, tentang negaraku, itu bisa dimasukkan diri sendiri. Lingkungan itu cinta.